Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di pelajaran ini. Semuanya semangat? Harus semangat ya. Harus semangat dengan kesungguhan. Insyaallah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Manjada Wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapat. Baik anak-anak, pelajaran apa hari ini? Alhamdulillah kita bertemu kembali di pelajaran fikih. Tetap semangat. Ya, karena kesemangatan adalah kunci untuk keberhasilan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Fauzan, dipersilakan. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Semoga Allah memberi kelancaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah sudah berdoa, semoga pembelajaran kita dilancarkan oleh Allah SWT. Baik, sebelum memulai pelajaran, Ustadz ingin membacakan absen. Apakah semuanya hadir? Ustadz absen terlebih dahulu. Hadir Ustaz. Alfandi Rahman, Fauzan Rizkullah, Hadir Ustaz. Lubian Khairul Haflah, Hadir. Faik Hanan, Hadir. Iman Fauzan, Hadir. Dendi Akbar, Hadir. Awaludin, Hadir Ustaz. Taufik Hidayat, Hadir. Rafif Alauddin, Hadir Ustaz. Muhammad Faris, Hadir. Adam Makarim. Hadir. Baik, alhamdulillah semuanya sudah hadir. Baik, sebelum masuk ke materi yang baru, Ustadz ingin menanyakan materi sebelumnya. Dipersiapkan dari masing-masing kalian. Pertanyaan pertama, apa hukum akikah dan kurban? Muhammad Faris. Untuk hukum kurban sunnah dan akikah sunnah muakkad. Alhamdulillah. Betul, beri tepuk tangan. Baik. Yang kedua, kapan waktu pelaksanaan kurban? Baik Hanan. Waktu pelaksanaan kurban dilaksanakan pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Beri tepuk tangan. Yang terakhir, kapan waktu pelaksanaan akikah? Dendi. Ya, adapun pelaksanaan akikah 7 hari setelah kelahiran atau 14 hari setelah kelahiran atau 21 hari setelah kelahiran. Apakah betul? Betul. Baik, alhamdulillah kalian sudah menguasai materi sebelumnya. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu puasa. Ada yang tahu apa itu puasa? Menahan diri dari hawa. Ya, silakan. Menahan diri dari rasa haus, lapar, dan hawa nafsu. Mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Beri tepuk tangan. Puasa adalah
bisa menahan diri. Baik. Adapun tujuan pembelajaran ya materi dengan judul puasa, tujuannya yang pertama menjelaskan pengertian puasa dan dalilnya. Kedua, menjelaskan hukum, dalil, syarat dan rukun puasa. Yang ketiga, menyebutkan hal-hal yang makruh pada waktu berpuasa dan yang membatalkannya. 4. Menyebutkan macam-macam puasa. 5. Menjelaskan cara menentukan awal dan akhir Ramadan dan dalilnya. 6. Menjelaskan hal-hal yang membolehkan tidak berpuasa dan dalilnya. 7. Menyebutkan amalan sunnah serta hal-hal yang dilarang pada bulan Ramadan. Ke-8. Menjelaskan kafarat atau denda bagi orang melanggar larangan puasa Ramadan dan dalilnya. Ke-9. Menjelaskan hikmah puasa. Ke-10. Melaksanakan puasa. Baik, sebelum kita membahas tentang puasa, silakan perhatikan gambar yang ada di depan kalian ya. Nanti setelah kalian perhatikan, kalian berikan ungkapan atau kalimat ya tidak kurang dari 3 kalimat ya. Ada gambar 1 dan gambar 2. Baik, silakan Iman Fauzan. Silakan berikan kalimat tentang gambar yang pertama. Gambar yang pertama merefleksikan sebuah keluarga sedang melaksanakan buka puasa karena mereka sudah sehari penuh menjalani ibadah puasa. Ya. Beri tepuk tangan. Ya. Kemudian yang kedua, silakan Alpandi. Ya, Alpandi silakan. Yang kedua gambar. Di gambar kedua ada sekelompok orang sedang mendeteksi kapan mulainya puasa Ramadan. Ya, mendeteksi kapan Mulainya puasa. Beri tepuk tangan. Nah, yang pertama adalah ada sebuah keluarga yang sedang berdoa ya untuk berbuka puasa. Kemudian yang kedua ada sekelompok keluarga ya atau kelompok orang yang sedang melihat apakah hilal sudah muncul atau belum. Di gambar apakah sudah terlihat hilal? Sudah ya. Ya lebih dari 3 derajat. Ya karena syarat masuknya bulan Ramadan hilalnya tidak kurang dari 3 derajat. Kalau masih 1 derajat ya, berarti belum masuk Ramadan, belum 1 Ramadan. Kalau yang ini sudah 3 derajat. Baik. Ya, puasa diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Yang selanjutnya persiapan sebelum Ramadan, apa saja yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, Ramadan bulan peluang, bulan keberkahan, bulan melipat gandakan nilai umur. Baik, persiapan sebelum Ramadan ya. Jadi yang harus kita lakukan yang pertama membersihkan diri lahir batin. Jika ada kesalahan, ada dendam, ada prasangka buruk ya, maka kita hilangkan itu semua. Yang kedua, perkuatan iman. Kuatkan iman kita. Kemudian yang selanjutnya membangkitkan gairah untuk kedatangan Ramadan. Berarti harus semangat. Ya, bukan ngeluh. Ya, nggak bisa makan siang. Ya, nggak bisa minum es. Ya, bukan ngeluh. Ya, tapi membangkitkan gairah atau menguatkan semangat. Kemudian silaturahmi untuk saling memaafkan.
Kemudian yang terakhir persiapan ilmu dalam meraih kesuksesan dalam bulan Ramadan. Ya. Adapun pengertian puasa, apa itu puasa? Puasa adalah menahan diri dari sesuatu tertentu pada orang tertentu, waktu tertentu dengan syarat yang ditentukan. Ya. Apa yang ditahan? Ya. Yang pertama adalah makan, yang menahan dari Kemudian yang kedua minum. Yang ketiga ya, campur suami istri. Yang keempat muntah dengan sengaja. Ya, yang kelima dan semua yang membatalkan puasa. Baik. Diferensiasi based learning. Ya. Jadi pembelajaran dengan metode ya, minat belajar disesuaikan dengan minat kalian. Ya, jadi ini ada 5 tugas, masing-masing semuanya harus memilih, ya, memilih satu di antara 5 tugas yang ada di depan kalian. Yang pertama itu membuat karya tulis. Ini tugas individu, ya, tidak berkelompok. Kemudian yang kedua, mendemonstrasikan keterampilan berceramah, ya, dengan disertai penjelasan Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ini juga individu, tidak berkelompok. Kemudian yang ketiga, berkelompok tapi jumlah anggotanya hanya 2 orang. Apa tugasnya? Ya, puitisasi Al-Quran, yang meliputi membaca dan mempuitisasikan sari tilawah atau membaca terjemah dengan metode puisi. Kemudian yang keempat, ya, ini membuat rekaman video, ya, membaca Al-Quran dan terjemahnya. Kemudian ya, yang kelima adalah membuat laporan portofolio yang berisi clipping koran atau majalah, berisi gambar dan informasi yang disusun secara sistematis yang menggambarkan puasa. Baik, ya, setelah ini Ustadz akan bagikan kelompok, ya, sesuai dengan minat belajar kalian, ya. Tugas 1 siapa, tugas kedua dan seterusnya, ya. Nanti kalian boleh memilih, ya. Baik, sekarang dipersilahkan kalian mengerjakan tugasnya. Nanti di akhir, ya, setelah kalian mengerjakan tugas, ya, kalian bisa menampilkan, ya, hasil minat belajar kalian. Baik, dipersilahkan. Ya, tadi yang sebelah paling kanan itu membuat rekaman video 4 orang, ya. Kemudian, ya, dipersilakan langsung dibuat lingkaran 4 orang. Kemudian tugas yang kelima, ya, membuat clipping, ya, clipping koran atau majalah. 4 orang juga, silakan dibuat. Ya, 4 orang. Ya, betul. Ini 1 orang. Apakah kamu? Mendemonstrasikan keterampilan berceramah. Nah, ceramah, Membuat karya tulis artikel, ya. Kemudian yang kedua, apa? Qori dan sari tilawah. Insyaallah. Ya, silakan dikerjakan tugasnya, dipersiapkan, nanti maju ke depan untuk menampilkan hasil minat belajar. Dipersilakan. Sudah selesai? Oke, lanjutkan. Bagaimana prosesnya? Proses. Silakan. Suaranya yang matang, ya. Sudah apa ceramahnya? Ya.
Clipping. Oke. Bagaimana rekamannya ya? Siap. Ini clippingnya. Ya, apa saja majalah atau koran yang perlu ya menjadi bahan clipping. Baik, anak-anak, apakah sudah selesai? Nah, selanjutnya adalah menampilkan hasil minat belajar kalian. Ya. Yang pertama, tugas 1 karya ilmiah. Ya, dipersilakan Azam Al-Farisi untuk mempresentasikan hasil karyanya. Silakan Azam Al-Farisi maju. Beri tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduknya saya di sini akan menyampaikan hasil karya saya, yaitu sebuah makalah dalil perintah puasa Ramadan. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Perintah puasa sudah berlangsung selama berabad-abad dan telah dilaksanakan di hampir berbagai penjuru dunia. Namun masih ada saja oknum yang melalaikan terhadap perintah puasa ini. Menyadari bahwa dalam penulisan ini sangat banyak kekurangan referensi, semoga pembaca pendengar sekalian tidak menganggapnya sebagai kekurangan, namun bisa menjadi pemicu dan motivasi untuk lebih mencari informasi yang lebih lengkap lagi dan mendalami ilmu-ilmu lain selain dari yang sudah saya bahas dalam penulisan ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah ceramah ya, dari Fauzan Rizkullah. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم تحية إسلامية تحية من أهل الجنان تحية من كل أميكة بحبكم جميعا فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فردوا السلام بجميع حماستكم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit tanpa tiang, lautan tanpa hamparan, dan bumi tanpa material. Salawat bertangkaikan salam berbuah kerinduan, bertangkaikan kasih sayang. Marilah kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, bahkan dari zaman unta hingga zaman. Demikianlah 8 hikmah puasa ini baik secara ruhiyah, sosial maupun medis. Semoga dengan 8 hikmah puasa ini dapat membuka pandangan kita betapa ajaran Islam sangat mulia dan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ya, tugas yang ketiga mendemonstrasikan puitisasi Al-Quran. Silakan Muhammad Faris, dipersilakan.
Baik, selanjutnya tugas yang ketiga mendemonstrasikan puitisasi Al-Quran kepada Ananda Muhammad Taufik dan Muhammad Faris. Ya, dipersilahkan maju ke depan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan. Surat atas. Alhamdulillah. Ya, tugas 1, tugas 2, tugas 3 sudah dipresentasikan, sudah ditampilkan. Ya, untuk tugas 4 dan tugas 5 ditampilkan di pertemuan selanjutnya. Ya, karena ada yang belum selesai. Baik, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, alhamdulillah semuanya tadi sudah menampilkan hasil karyanya. Selanjutnya adalah evaluasi atau refleksi. Masing-masing menyiapkan jawaban. Ya, apakah kalian refleksi ini bertujuan untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami atau belum tentang materi puasa. Baik, pertanyaan pertama, apa itu puasa? Silakan, Rubian. Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Alhamdulillah, betul. Tepuk tangan. Pertanyaan yang kedua, sebutkan macam-macam puasa. Rafif, Alauddin. Untuk puasa dibagi menjadi 2. Yang pertama puasa wajib dan yang kedua puasa sunnah. Beri tepuk tangan. Baik, yang terakhir, sebutkan hikmah puasa. Ozan. Salah satu hikmah puasa adalah puasa membentuk takwa. Beri tepuk tangan. Baik, alhamdulillah sudah selesai materi kita. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kita akan memberikan kesimpulan dari materi yang kita laksanakan pada hari ini. Pertama, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian yang kedua, macam-macam puasa, diantaranya adalah puasa wajib dan puasa sunnah. Contoh puasa wajib, puasa Ramadan. Sunnah contohnya puasa Senin, Kamis, Ayamul Bid dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, hikmah dari puasa, yakni agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah sampai di penghujung kegiatan pembelajaran ini. Mari kita tutup
pembelajaran kali ini ya dengan sama-sama membaca doa. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpinnya. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita pada hari ini, maka alangkah baiknya kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.